Part 6. Hidup seperti panggung sandiwara. Kita hanya bagai wayang yang mengikuti sang dalang. Bedanya kita diberi Tuhan akal pikiran untuk bisa memilih dan memilah baik benar. Setelah perempuan itu pergi, aku putuskan membuang tempat tidurku, menghubungi toko furnitur, memilih ranjang dan kasur baru. Lemari dan semua isi kamar aku ganti. Rahma, apa-apaan kamu? Barang-barang ini masih bagus, mau dibawa kemana? Teriak ayah mertua melihat orang-orang suruhanku mengeluarkan lemari juga ranjang. Rahma pingin beli yang baru ya? Barang-barang itu buat menantu kesayangan ayah saja. Lagi pula ada bekas dia di situ. Dia kan suka barang bekas orang. Makin berani kamu bicara sama mertua. Maaf ya, selama ini Rahma selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Balasannya apa? Jika sekarang seperti ini karena ayah yang merubah? Sekali lagi maaf, jangan buat Rahma makin banyak bicara. Tidak lagi kepedulian mertua yang masih berdiri dengan tangan berkacak pinggang itu. Membersihkan setiap celah rumah agar tidak lagi kutemukan jejak perempuan itu di sini. Ras, kamu jemput Syifa. Ucapku via telepon pada Raras adikku. Aku ingin bicara banyak hal nanti setelah Mas Arya pulang kerja tanpa perlu putriku mendengarnya. Setengah jam kemudian Raras sudah datang dengan sekantong makanan. Syifa ikut tante Raras ke rumah Eyang dulu ya, besok Umi jemput, ucapku. Bocah itu hanya mengangguk berlari menyambut tantenya. Sepeninggal mereka mencoba menyibukkan diri dengan memasak makanan kesukaan Mas Arya sembari menunggunya pulang. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, biasanya suamiku sudah pulang. Namun tidak kudapati tanda-tanda kedatangannya. Mengecek ponsel berharap ada pesan darinya memberi kabar nihil. Mencoba menelepon pun sia-sia, hanya operator yang menjawab. Menertawakan diri sendiri menatap makanan yang dingin ini. Serasa kerikil melewati tenggorokan saat ku coba menelannya. Inilah yang aku dapati darinya setelah memohon memintaku kembali. Tepat saat ku dengar lonceng berbunyi 9 kali dari jam dinding, ku dengar mobil suamiku berhenti di depan rumah. Tanpa salam atau senyuman dia masuk dan menghampiriku yang sedang menunggunya sambil melihat TV. Rahma, apa yang kamu lakukan pada Sila? Hardik, lelaki berkemeja biru itu. Sedikit terperanjat aku mendengarnya. Selama mengenalnya belum pernah dia memanggilku namaku. Kini karena perempuan itu semua berubah. Istri mudamu mengadu ternyata, hingga lupa ada istri lain sedang menunggumu di sini. Kabar pun tidak kamu berikan. Arya Wijaya, masihkah kamu menganggapku ada? Kenapa memohonku kembali jika perempuan itu yang sekarang selalu kamu pikirkan dan prioritaskan? Rahma, aku mohon, bisakah sedikit saja mengerti? Sila juga istriku, kenapa mengusirnya dari sini? Bantu aku agar bisa berbuat adil pada kalian berdua. Arya Wijaya, sebelum memutuskan menikah lagi harusnya kamu belajar dulu bagaimana bersikap pada istri-istrimu. Ini rumahku, jangan pernah bicarakan masalahmu dengan dia di sini. Aku juga tidak mau melihatnya kemari. Dia hanya penyusup yang datang tanpa permisi bagiku. Perempuan baik-baik tahu caranya masuk ke rumah orang, kecuali wanita tidak punya malu. Rahma, Mas Arya berteriak mengangkat tangannya. Tampar, ayo tampar. Rahma, maaf. Tidak bisakah kita seperti dulu? Suara lelaki itu melemah, duduk mengacak rambutnya sendiri. Tergantung dirimu bersikap, Arya Wijaya. Kutinggalkan dia sendiri, menutup pintu kamar, bersandar pada pintu, menangis memeluk lutut, meluapkan semua yang terendap dalam dada. Namun langkah kembali terlanjur kuambil, tidak akan mundur. Kupastikan akan kudapati semua yang pernah kumiliki sebelum perempuan itu datang.